Menurut kepercayaan spiritual, tidak semua hal yang kita alami atau rasakan disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Bisa juga disebabkan oleh faktor luar. Misalnya dalam konteks cinta, jika kamu terus kepikiran seseorang atau teringat seseorang tanpa alasan jelas, besar kemungkinan orang tersebut sedang merindukanmu. Ini terjadi karena energi pikirannya mengalir ke dalam alam bawah sadarmu, sehingga kamu bisa merasakannya. Memang hal ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah, namun banyak orang percaya dengan pernyataan ini. Bukan tanpa sebab, melainkan fenomena ini benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas setiap poin pentingnya. 1. Keterikatan emosional yang kuat. Otak kita bekerja seperti sistem penyimpanan yang menyimpan berbagai memori, terutama yang memiliki dampak emosional. Jika seseorang sering muncul dalam pikiranmu, bisa jadi hubungan dengan orang tersebut memiliki arti khusus dalam hidupmu. Fenomena ini juga berkaitan dengan teori psikologi mengenai memori asosiatif. Setiap kali kamu mengalami sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut, seperti mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, melihat tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, atau bahkan sekedar mendengar namanya, otak akan langsung memunculkan kenangan dan emosi yang berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan emosional antara kamu dan dia cukup kuat hingga otak secara otomatis menghubungkan berbagai hal dengan dirinya. Selain itu, perasaan yang dalam terhadap seseorang juga bisa membuat otak terus memproses informasi tentangnya. Ini terjadi karena manusia cenderung lebih memikirkan orang yang memiliki dampak emosional bagi mereka. Jika kamu memiliki perasaan kuat terhadap seseorang, entah itu cinta, kekaguman, atau bahkan rasa penasaran yang belum terjawab, maka otakmu akan terus memunculkan sosoknya dalam benakmu. Keterikatan emosional ini juga dapat terjadi karena adanya kebiasaan atau rutinitas yang melibatkan orang tersebut. Jika kamu sering menghabiskan waktu bersamanya, maka wajar saja jika sosoknya terus muncul di pikiranmu. Otak menciptakan pola tertentu di mana kehadiran seseorang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Dan saat orang tersebut tidak ada, otak secara otomatis mencari keberadaannya dengan mengingatnya lebih sering. Jadi, jika kamu terus memikirkan seseorang, ini adalah bagian alami dari bagaimana cara otak dan emosimu bekerja. Bisa jadi, orang tersebut memang memiliki peran penting dalam hidupmu, entah sebagai seseorang yang spesial atau sebagai bagian dari perjalanan emosional yang sedang kamu alami. 2. Koneksi energi dan telepati emosional. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan bahwa kamu dan dia memiliki ikatan energi yang sangat kuat. Konsep ini sering disebut sebagai telepati emosional, di mana dua orang bisa saling merasakan kehadiran satu sama lain meskipun tidak sedang bersama secara fisik. Energi emosional yang kuat bisa tercipta dari berbagai faktor, mulai dari hubungan yang intens, kedekatan batin, atau pengalaman bersama yang mendalam. Ketika kamu memiliki hubungan yang penuh emosi dengan seseorang, maka energi yang kamu rasakan terhadapnya bisa tetap bertahan, bahkan tanpa interaksi langsung. Beberapa orang percaya bahwa ketika seseorang terus muncul dalam pikiran kita, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka juga sedang memikirkan kita. Ada teori bahwa ketika seseorang merindukan atau memikirkan kita dengan intens, energi mereka bisa sampai kepada kita dalam bentuk intuisi atau firasat. Ini bisa menjelaskan mengapa tiba-tiba kita teringat seseorang tanpa alasan yang jelas atau bahkan mengalami hal-hal seperti mendapat pesan atau kabar dari mereka di saat yang tidak terduga. Selain itu, dalam konsep frekuensi energi, pikiran kita bekerja seperti magnet yang menarik energi serupa dari orang lain. Jika kita terus-menerus memikirkan seseorang dengan perasaan kuat, bisa jadi orang tersebut juga tanpa sadar merasakan hal yang sama. Beberapa pengalaman dari banyak orang menunjukkan bahwa ketika mereka terus teringat seseorang, tidak lama kemudian mereka mendapatkan tanda-tanda dari orang tersebut, seperti bertemu secara tidak sengaja atau menerima pesan darinya. Walaupun konsep ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, tapi banyak orang merasakan fenomena ini dalam kehidupan nyata. Terlepas dari penjelasan spiritual atau ilmiah,
Perasaan terhubung dengan seseorang yang sering muncul di pikiran bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kalian memang memiliki ikatan yang lebih dari sekedar kebetulan. 3. Efek Zeigarnik. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat hal-hal yang belum selesai atau belum mendapatkan kepastian. Jika seseorang terus terlintas dalam pikiranmu, bisa jadi ada sesuatu yang masih menggantung dalam hubungan kalian, entah itu perasaan yang belum terungkap, percakapan yang belum selesai, atau momen yang masih menyisakan tanda tanya. Efek ini ditemukan oleh Bluma Zeigarnik, seorang psikolog asal Rusia, yang mengamati bahwa manusia lebih mudah mengingat tugas yang belum selesai dibandingkan yang sudah rampung. Hal ini juga berlaku dalam hubungan sosial dan emosional. Jika kamu merasa ada sesuatu yang masih belum terselesaikan dengan seseorang, misalnya perasaan yang belum kamu ungkapkan atau jawaban yang belum kamu dapatkan, otakmu akan terus memunculkan sosoknya dalam pikiran sebagai upaya mencari penyelesaian. Banyak orang mengalami hal ini dalam konteks hubungan yang berakhir secara tiba-tiba atau tanpa kejelasan. Jika kamu pernah kehilangan kontak dengan seseorang tanpa perpisahan yang jelas atau tanpa memahami alasan di baliknya, wajar jika otakmu terus-menerus memikirkan orang tersebut. Pikiran kita cenderung mencari penutup atau closure, dan selama penutup itu belum didapatkan, ingatan tentang orang tersebut akan tetap bertahan dalam pikiran kita. Selain itu, Zeigarnik Effect juga bisa berlaku dalam hal perasaan mendalam yang pernah kamu rasakan terhadap seseorang. Jika ada kenangan emosional yang kuat yang belum sepenuhnya kamu proses atau terima, otak akan terus mengulangnya dalam upaya mencari makna atau penyelesaian. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kamu terus teringat seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam hidupmu, bahkan setelah waktu berlalu. Jika kamu merasa terus-menerus memikirkan seseorang karena efek ini, mungkin ada baiknya mencari cara untuk memberikan penutupan bagi dirimu sendiri. Mungkin kamu bisa dengan menuliskan perasaanmu, berbicara dengan orang lain, atau bahkan sekedar menerima bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban yang pasti. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah mengelola pikiran dan perasaan yang terus muncul tentang orang tersebut. 4. Law of Attraction. Bisa jadi dia merindukanmu juga. Menurut konsep Law of Attraction, pikiran dan perasaan kita memiliki energi yang dapat menarik pengalaman dan orang-orang tertentu ke dalam hidup kita. Jika kamu terus memikirkan seseorang dengan intens, ada kemungkinan energi itu tersampaikan kepadanya, sehingga tanpa sadar dia juga mulai memikirkanmu. Law of Attraction berprinsip bahwa pikiran kita bekerja seperti magnet yang menarik hal-hal yang memiliki frekuensi yang sama. Jika kamu memiliki emosi yang kuat terhadap seseorang, baik itu rasa cinta, kerinduan, atau bahkan kekhawatiran, pikiranmu bisa mengirimkan sinyal energi yang kemudian ditangkap oleh orang tersebut di tingkat bawah sadar. Inilah mengapa banyak orang merasa tiba-tiba mendapat pesan atau bertemu secara kebetulan dengan seseorang yang sering mereka pikirkan. Dalam fisika kuantum, fenomena ini seringkali dikaitkan dengan quantum entanglement, di mana dua partikel yang pernah terhubung tetap memiliki efek satu sama lain meskipun berada di tempat yang jauh. Dalam konteks hubungan manusia, konsep ini diinterpretasikan sebagai keterikatan energi antara dua individu yang memiliki ikatan emosional kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk merasakan atau memikirkan satu sama lain meskipun tidak berkomunikasi secara langsung. Selain itu, ketika kamu terus memikirkan seseorang, secara tidak sadar kamu juga mengirimkan sinyal yang memperbesar kemungkinan dia merespon. Misalnya, kamu mungkin tanpa sadar sering mencari kabarnya, melihat media sosialnya, atau berbicara tentangnya kepada teman-teman. Semua ini dapat menciptakan situasi di mana komunikasi atau pertemuan bisa terjadi, seolah-olah alam semesta sedang mempertemukan kalian kembali. Namun, penting untuk diingat bahwa Law of Attraction bekerja paling efektif ketika didukung dengan tindakan nyata. Jika kamu ingin seseorang lebih dekat denganmu, selain memikirkannya dengan energi positif, kamu juga bisa mencoba mengambil langkah-langkah kecil untuk berkomunikasi atau menciptakan momen kebersamaan. Dengan begitu, bukan hanya pikiran yang bekerja, tetapi juga realitas yang mungkin bergerak sesuai keinginanmu.
5. Ikatan batin dan hubungan karmik. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengannya. Ikatan ini bisa berasal dari hubungan emosional yang mendalam, keterhubungan spiritual, atau bahkan hubungan karmik yang belum terselesaikan. Konsep hubungan karmik berasal dari filosofi Hindu dan Buddha, yang percaya bahwa hubungan antar manusia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki alasan yang lebih dalam. Jika kamu terus teringat seseorang, bisa jadi ada pelajaran hidup yang harus kamu selesaikan dengannya. Mungkin hubungan kalian di masa lalu belum tuntas, atau ada sesuatu tugas yang belum kalian selesaikan bersama. Berikut beberapa tanda hubungan karmik. Yang pertama, perasaan familiar yang kuat saat pertama kali bertemu. Kedua, hubungan yang intens dan emosional seringkali naik turun. Yang terakhir, kesulitan untuk melupakan atau melepaskan orang tersebut di pikiran, meskipun sudah berusaha untuk melupakannya. Dalam perspektif lain, ikatan batin juga bisa terbentuk melalui energi dan perasaan yang terjalin antara dua individu. Jika kamu memiliki hubungan yang mendalam dengan seseorang, baik itu cinta, persahabatan, atau bahkan hubungan keluarga, pikiran dan emosimu bisa tetap terhubung meskipun kalian sudah lama tidak berkomunikasi. Banyak orang juga percaya bahwa ikatan batin ini bisa dirasakan dalam bentuk tanda-tanda, seperti tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan, mendapatkan firasat tentang seseorang, atau bahkan mengalami mimpi yang berulang tentangnya. Ini bisa menjadi pertanda bahwa orang tersebut juga sedang memikirkanmu atau ada sesuatu yang perlu diselesaikan di antara kalian. Jadi, jika kamu merasa terus mengingat seseorang karena alasan ini, mungkin ada baiknya untuk lebih mendengarkan intuisi dan memahami pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh alam bawah sadarmu. Dengan merenungkan hal tersebut, kamu bisa menemukan jawaban yang lebih dalam tentang mengapa sosok itu terus hadir dalam pikiran. Untuk kesimpulannya, jika kamu terus teringat seseorang, jangan abaikan perasaan itu begitu saja. Bisa jadi ini adalah pertanda bahwa hubungan kalian memiliki ikatan yang lebih dalam daripada yang kamu sadari.